tolong-menolong dalam kebaikan. Sesungguhnya kita sesama muslimin adalah bersaudara. Maka layaknya saudara, tentu kita harus saling tolong-menolong dan kuat menguatkan, sebagaimana satu bangunan yang satu bagian dengan bagian yang lain saling menguatkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Quran surat Al-Maidah ayat 2. Di dalam hadis disebutkan, an Nabi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'dhuhu ba'dha. Rawahu Muslim. Dari Abu Musa ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti satu bangunan yang sebagiannya dengan bagian yang lain saling menguatkan. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1999 nomor 65. Anin Nu'man ibni Bashirin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi idza ishtaka minhu udhun tada'a lahu sairul jasadi bis-sahari wal humma. Rawahu Muslim. Dari Nu'man bin Bashir ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan orang-orang mukmin dalam berkasih sayang, cinta mencintai serta memadu kasih ibarat satu tubuh. Apabila ada anggota badan yang sakit, maka seluruh tubuh akan ikut merasa sakit dengan tidak bisa tidur dan demam. Hadis riwayat Muslim, juz 4 halaman 1999 nomor 65. Oleh karena itu, kita harus saling tolong-menolong dalam kebaikan, baik dengan ilmunya, petunjuk, saran, dan nasihatnya, dengan hartanya maupun tenaganya. Di dalam hadis disebutkan, an Sahl bin Sa'din anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min an yakuna laka khumrun na'ami. Rawahul Bukhari. Dari Sahal bin Sa'ad bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ali radhiyallahu an, demi Allah, sungguh Allah memberi petunjuk kepada satu orang lantaran kamu, itu lebih baik bagimu daripada kamu mendapatkan unta merah. Hadis riwayat Bukhari, juz 4 halaman 207, Muslim juz 4 halaman 1872 nomor 34. Orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia pun mendapat kebaikan pula. An Abi Mas'udin qala ata rajulun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fasa'alahu faqala ma inti ma u'tika walakin i'ti fulanan qala fa'atar rajula fa'a'tahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi au amilihi. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi. Dari Abu Mas'ud ia berkata, pernah seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu minta kepada beliau. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, saya tidak mempunyai sesuatu yang bisa saya berikan kepadamu, tetapi datanglah kamu kepada si fulan. Abu Mas'ud berkata, lalu orang tersebut datang kepada orang yang ditunjuk oleh Nabi tersebut, lalu orang itu memberinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang mengerjakannya atau orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam Sahihnya juz 1 halaman 525 nomor 289. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mislu ujuri man tabi'ahu la yanqusu zalika min ujurihim syai'an wa man da'a ila zalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man tabi'ahu la yanqusu zalika min asamihim syai'an. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak orang kepada suatu petunjuk atau jalan yang baik, maka dia mendapatkan pahala seperti pahalanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi pahala mereka sedikitpun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka dia mendapatkan dosa seperti dosa-dosanya orang yang mengikutinya, dengan tidak mengurangi dosa-dosa mereka sedikitpun. Hadis riwayat Muslim juz 4 halaman 2060 nomor 16. Bagi yang diberi kelapangan harta, hendaklah mempergunakan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah. Karena orang yang berharta mempunyai kewajiban untuk menolong orang yang lemah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghobah yatiman za maqrabah au miskinan za matrabah." Maka tidakkah sebaiknya dengan harta itu ia menempuh jalan yang mendaki lagi sukar? Tahukah kamu apakah jalan yang mendaki lagi sukar itu? Yaitu melepaskan budak dari perbudakan atau memberi makan pada hari kelaparan kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat atau miskin yang sangat fakir. Quran surat Al-Balad ayat 11 sampai 16. Walladzina fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu bagi orang yang miskin yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa yang tidak mau meminta. Quran surat Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25. Wa atizal qurba haqqahu wal miskina wa banas sabili wa la tubazzir tabzira. Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surat Al-Isra ayat 26. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Wattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairal li anfusikum wa may yuqa sukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah, dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan pembalasannya kepadamu dan mengampuni kamu.
dan Allah Maha Pembalas Jasa lagi Maha Penyantun. Quran Surat At-Taghabun ayat 15